wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut yang akan mendiskusikan materi tentang Mahkamah Konstitusi dengan mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelumnya di sini kami izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dan ini rekan-rekan saya. Nama saya Ilmi Alfianit. Nama saya Nur Aziz Hakim. Nama saya Kamaulani. Nama saya Dinda Suwatina. Nama saya Silvia Restu Pertiwi. Di sini saya yang akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu dibentuk sebagai dampak dari reformasi ketatanegaraan. Dari pasca amandemen Undang-Undang 1945, adanya pembentukan lembaga ini bertujuan untuk memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi ini, jadi belum terdapat lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penjaga konstitusi yang berperan melindungi hak konstitusional warga negara dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Setelah era reformasi pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar. Perubahannya itu dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis dan adil. Ada beberapa masyarakat yang menuntut adanya mekanisme pengawasan yang jelas agar kekuasaan lembaga negara tidak disalahgunakan. Nah, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, Indonesia belum memiliki lembaga yang secara khusus berwenang menguji undang-undang atau kebijakan pemerintah apakah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, hal ini menimbulkan risiko terjadinya ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang oleh lembaga negara, dan lemahnya perlindungan terhadap hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangannya sangat strategis dan penting. Lembaga ini menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga, dan memutus perubahan partai politik. Salah satu Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga tidak ada salah satu pun yang berkuasa secara berlebihan. Dengan hadirnya MK ini, masyarakat mendapatkan kepastian hukum, hak-hak mereka terlindungi, dan demokrasi Indonesia menjadi lebih kuat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Ajijah. Selanjutnya ada pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil dari amandemen konstitusi. Lembaga ini memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, yaitu menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah ini terdiri dari 9 hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Dengan masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa jabatan, keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, di mana tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan konstitusi. Mahkamah ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dalam kerangka hukum nasional. Sebagai lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai isu konstitusional yang krusial.
termasuk dalam menyelesaikan konflik politik dan kebijakan kontroversial di tingkat nasional. Keberadaan dan putusan-putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Jadi inti dari pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga tertinggi, lembaga hukum tertinggi yang berwenang menguji undang-undang, memutus pembubaran partai politik, serta menangani hasil pemilihan umum. Oke, untuk pemaparan materi dicukupkan sekian. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang mungkin kurang mengerti dan ada yang mau membantu menjelaskan, silahkan. Oke. Saya ingin menanyakan perihal di dalam Mahkamah Konstitusi tersebut pasti ada lah ya yang namanya dasar hukum. Nah, dasar hukum tersebut di dalam Mahkamah Konstitusi itu ada apa aja sih dasar hukumnya, seperti itu? Pertanyaan itu. Silakan kalau ada teman-teman yang mungkin mengerti mengenai hal tersebut, silahkan tolong dijawab. Saya akan membantu menjelaskan tentang dasar hukum dari yang pertanyaan Saudara Ilmi. Ya. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun melalui undang-undang. Dasar utama pembentukan MK terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Pasal ini juga penting karena memberikan legitimasi langsung dari konstitusi terhadap keberadaan dan kewenangan MK, sehingga setiap putusan MK memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan mengikat. Selain pasal 24C UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kewenangan strategis MK seperti menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, serta memberikan putusan dalam proses pemakzulan presiden atau wakil presiden. Kewenangan ini juga menunjukkan bahwa MK sangat berperan sebagai penjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya ada pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai aturan pelaksana. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang kedudukan MK, mekanisme kerja, susunan hakim, hingga hukum acara persidangan. Dengan adanya UU ini, kewenangan MK tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara konkret dalam praktik ketatanegaraan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pemerintah dan DPR melakukan perubahan terhadap UU Mahkamah Konstitusi dengan tujuan memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dasar hukum Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi landasan formal keberadaan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai peran dan efektivitas MK dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Mungkin untuk dasar hukum itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya Dinda. Seperti yang dijelaskan tadi oleh saudari Ama tentang tujuan dan kewenangan. Nah, saya kurang mengerti tuh tentang tujuan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu seperti apa secara jelas tuh. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda mengenai tujuan dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, tujuan Mahkamah Konstitusi ada 2 poin, yaitu yang pertama menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi, yaitu memastikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dijalankan sebagai hukum tertinggi serta menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara agar sesuai dengan ketentuan konstitusi. Poin yang kedua, melindungi hak konstitusional dan demokrasi, yaitu menjamin hak-hak dasar warga negara, menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti itu. Dan untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945, memutus pembubaran partai politik serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ya, mungkin seperti itu untuk tujuan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengenai kedudukan juga di Mahkamah Konstitusi itu pasti ada kan ya. Saya mau menanyakan bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi tersebut. Seperti itu. Untuk kedudukan Mahkamah Konstitusi sudah ditegaskan ya dalam pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai lembaga negara, Mahkamah Konstitusi bersifat mandiri dan independen, yang artinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif maupun pihak lain dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Mahkamah Konstitusi juga melindungi prinsip negara hukum kayak checks and serta dan demokrasi. Dengan kedudukan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi, menegakkan yang tadi prinsip check and balances antar lembaga negara, serta menjamin agar seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin segitu untuk kedudukan Mahkamah Konstitusi yang bisa saya jelaskan. Ke pertanyaan berikutnya. Kan tadi udah ada kedudukan MK ya. Sekarang yang aku mau tanyain mengenai kewajiban MK. Apa itu kewajiban MK? Ingin menjawab pertanyaannya ya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk menjaga dan menegakkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi. Nah, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi yang akan ditanyakan atau pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau? Aku mau nanya. Perihal peran utama Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana dari sifat Mahkamah Konstitusi ini. Izin menjawab pertanyaan yang saudari Pia paparkan. Saya akan menjelaskan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim yang bertugas menjaga aturan dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, jumlah hakim itu ada 9 orang. Pemilihannya dibagi supaya adil oleh 3 orang dari Presiden, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari Mahkamah Agung.
Hakim berwenang untuk menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, menyelesaikan masalah antar lembaga negara, mengadili pembubaran partai politik, menilai dugaan pelanggaran berat presiden atau wakil presiden. Masa jabatan hakim MK adalah 5 tahun dan bisa dipilih 1 kali. Dan untuk sifatnya itu bersifat final. Jadi artinya kalau sudah diputus tidak bisa digugat atau dibanding lagi. Jadi putusan MK itu mengikat, semua pihak wajib patuh, baik pemerintah maupun masyarakat, dan berlaku untuk semua orang putusannya. Lalu putusan MK bisa mengubah aturan hukum, misalnya membatalkan undang-undang atau pasalnya. Putusan MK juga harus dilaksanakan, tidak boleh diabaikan. Jadi intinya sekali MK memutus, keputusannya kuat, berlaku untuk umum dan kewajibannya dijalankan. Gitu. Baik, terima kasih Saudari Dinda. Oke, tadi udah ada beberapa pertanyaan dan mungkin juga jawaban. Mungkin ada lagi yang akan bertanya. Tadi kan udah dijelasin sama Dinda, kan ada yang peran Mahkamah Konstitusi. Nah, yang mau aku tanyain yaitu bagaimana peran MK dalam demokrasi? Sesuai dari pertanyaan tadi ya, mungkin peran MK dalam demokrasi itu apa? Nah, jadi perannya itu sebagai penjaga konstitusi dan pelindung prinsip demokrasi di Indonesia. Jadi lembaga ini memastikan seluruh penyelenggara negara berjalan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, dari ini melalui kewenangannya menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi melindungi hak konstitusional warga negara dari kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menjaga keadilan pemilihan umum dengan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Jadi, proses demokrasi dapat berlangsung secara jujur, adil, dan berkeadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan menegakkan prinsip negara hukum. Izinkan saya bertanya, buat yang bisa jawab silakan dijawab. Apa aja sih contoh-contoh perkara di MK? Ada yang bisa jawab nggak? Aku izin menjawab pertanyaan dari Apka yang contoh perkara yang ada di MK. Yang pertama ada pengujian Undang-Undang Judicial Review tentang Undang-Undang 1945. Contohnya ada uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang 1945. Ada juga uji materi tentang UU IT, pasal pencemaran nama baik. Ada juga uji materi tentang Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden. Yang kedua ada sengketa hasil pemilihan umum atau yang disingkat dengan PHPU. Contohnya ada sengketa hasil Pilpres 2014. Yang ketiganya ada pembubaran partai politik. Contohnya permohonan pembubaran Partai Komunitas Indonesia atau PKI. Yang selanjutnya ada sengketa kewenangan lembaga negara. Contohnya sengketa kewenangan antara KPK dan Polri. Aku izin menambahkan dari contoh yang tadi sudah dijelaskan oleh Nurul Azizah ya. Jadi dari contoh tadi ada dua tambahan, yaitu yang pertama perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jadi yang terdapat di dalam itu adalah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Sengketa ini biasanya muncul ketika dapat klaim kecurangan, misalkan kayak di pilkada itu ada kecurangan yang kayak gitu. Terus perbedaan hasil penghitungan suara atau dugaan pelanggaran prosedur pemilihan, misalnya kayak ya ada yang curang atau misalkan ada salah satu pihak yang emang melanggar peraturan yang ada di pemilihan pilkada tersebut.
Jadi contoh penting adalah sengketa Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan nasional serta berbagai sengketa pilkada di tingkat kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, untuk contoh kedua ada pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Selain mengenai sengketa pilkada yang tadi dijelaskan, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam memeriksa dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Jadi proses ini merupakan bagian dari mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. MK itu bertugas jadi menilai apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan hukum dan konstitusi, mendengar keterangan DPR, serta memastikan proses pemeriksaannya dilakukan secara transparan, adil, dan objektif. Jadi dengan demikian, MK berperan sebagai lembaga pengawas yang menjaga agar kekuasaan tertinggi di negara tetap berjalan sesuai aturan hukum dan tidak disalahgunakan oleh siapapun. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin lanjut ya ke kesimpulan dari hasil pembahasan yang kita tadi bahas, dari pembahasan awal sampai tadi sesi tanya jawab yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kedudukannya itu sejajar dengan Mahkamah Agung dan bersifat independen. MK ini memiliki kewenangan penting seperti menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga, dan serta memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.